Cimaka, Kabupaten Sukabumi. Dan rencananya untuk agenda saat ini sendiri, PJ Gubernur masih meninjau lokasi-lokasi di mana saja ada pergerakan tanah di Desa Sukamaju ini sendiri. Demikian, Gede. Ya, di Desa Sukamaju ini kalau kita lihat dari visual yang Anda sampaikan kepada kami ini tidak ada genangan air begitu, tapi kita tidak tadi lihat juga ada beberapa lokasi yang longsor. Ini apakah memang lokasi ini tidak terdampak banjir begitu, Ervan? Ya, dari informasi ini dapatkan untuk lokasi Desa Sukamaju ini sendiri hanya gerakan tanah saja saat banjir bandang melanda Kabupaten Sukabumi, dan hingga saat ini sendiri petugas BPBD, Basarnas dan juga pemerintah Provinsi Forkopimda masih melihat situasi dari Desa Sukamaju ini sendiri. Demikian. Ya, kalau kita melihat beberapa waktu lalu atau kemarin ini tepatnya banyak sekali video yang menampilkan kondisi terjangan banjir di wilayah Sukabumi. Nah, ini kalau kita lihat dari lokasi Anda berdiri dan kunjungan Pak PJ Gubernur B. Mahmudin ini, berapa jauh dari lokasi yang terdampak dengan adanya banjir kemarin ini? Ya, dari pantauan kami di lapangan ini sendiri, medan dari Desa Sukamaju ini berupa pegunungan, ya, di mana Desa Sukamaju ini sendiri di bawahnya ada Sungai Cimandiri, dan air yang datang ini sendiri langsung menuju Cimandiri. Namun dampaknya sendiri di Desa Sukamaju ini sendiri terjadi pergerakan tanah yang hingga membuat belasan rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Demikian. Iya, Ervan, saat ini di sana apakah listrik juga terpengaruh dengan adanya kondisi pergerakan tanah? Untuk saat ini sendiri kami belum mendapatkan informasi terkait distribusi listrik di Desa Sukamaju ini sendiri. Namun beberapa dari pantauan kami di lapangan ada beberapa tiang listrik mengalami kerusakan dan saat ini masih dilakukan perbaikan dari petugas PLN. Ya, Ervan, apakah lokasi ini termasuk salah satu lokasi yang cukup rawan jika terjadi hujan yang deras begitu? Apakah masuk ke dalam zona merah bencana hidrometeorologi, Ervan? Dapat kami perlihatkan, salah satu rumah warga sendiri mengalami kerusakan yang cukup parah akibat pergerakan tanah di Desa Sukamaju ini sendiri. Dan hingga saat ini sendiri warga masih belum berani untuk kembali ke rumahnya dikarenakan masih adanya potensi pergerakan tanah, mengingat BMKG sendiri sudah merilis bahwa cuaca di Sukabumi ini sendiri akan terus berlangsung cuaca ekstrim selama 1 pekan mendatang. Demikian, Gede. Ya, jika ada beberapa warga yang memang masih belum berani untuk kembali ke rumah mereka yang terdampak longsor maupun banjir kemarin, Ervan, lalu di mana mereka tinggal hingga kondisi ini dirasa aman begitu, Ervan? Apakah ada tempat pengungsian khusus? Ya, dari informasi yang kami dapatkan, warga yang mengungsi itu sendiri memilih tinggal di rumah kerabatnya, mengingat hingga saat ini sendiri dari pantauan kami di lapangan masih belum mendapatkan tempat pengungsian untuk warga mengungsi akibat pergerakan tanah ini. Gede. Iya, Ervan, kalau Anda lihat ada siapa saja yang hadir saat ini mendampingi Pak B. Mahmudin? Ya, dari pantauan kami di lapangan sendiri ada jajaran Forkopimda dan juga dari PLN dan juga dari Polri, Basarnas dan juga BPBD mendampingi PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Kira-kira apa yang Anda bisa informasikan kepada kami mengenai bantuan yang akan dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat melihat kondisi yang terjadi saat ini di sana? Ya, dari pantauan kami sendiri, warga masih kesulitan dengan akses listrik, di mana banyak
ada beberapa tiang listrik yang mengalami kerusakan dari sedang hingga berat. Dan saat ini sendiri belum ada warga yang menemui PJ Gubernur untuk meminta bantuan dari pemerintah. Iya, artinya apakah Pak B atau PJ Gubernur ini akan menerima keluhan dari warga sekitar secara langsung atau seperti apa nanti mekanismenya ini? Ya, dari pantauan kami di lapangan sendiri, PJ Gubernur masih meninjau lokasi dari pergerakan tanah ini sendiri dan belum menemui warga dari Desa Sukamaju. Ya, Ervan, apakah saya bisa melihat kondisi di sekitar Anda saat ini karena sepertinya ini ada di tebing begitu ya, agak di bawah Anda itu? Tidak, betul sekali Gede, untuk lokasi saat ini sendiri, PJ Gubernur masih meninjau pergerakan tanah dan saya dapat perlihatkan pergerakan tanah di Desa Sukamaju ini sendiri cukup parah dan juga tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Iya, kita tadi melihat ada retakan di jalan desa ya, Ervan ya. Ini artinya bisa berpotensi besar untuk bisa longsor ya ini ya kalau terjadi pergeseran tanah lebih lanjut begitu ya Ervan ya? Ya betul Gede. Selain itu juga di bawah jalan ini juga terdapat beberapa rumah warga dan hal ini sendiri berpotensi mengalami longsor jika hujan deras kembali melanda Kabupaten Sukabumi. Demikian Gede. Iya, Ervan, kalau kita melihat jalan yang retak seperti ini, apakah penghuni rumah yang ada di bawah jalan desa ini sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman, Ervan? Dari pantauan kami di lapangan sendiri, tidak ada aktivitas dari warga di bawah badan jalan yang mengalami keretakan ini sendiri Gede. Namun demikian, ada beberapa warga yang masih beraktivitas di bagian sekitar sebelah kanan layar kaca dan namun meski demikian hal tersebut masih membahayakan dikarenakan potensi cuaca ekstrim di kawasan Sukabumi sendiri masih dapat terjadi. Demikian Gede. Iya, Ervan, ini kalau kita lihat bersama ini adalah jalan desa yang mengalami keretakan. Apakah dengan adanya kondisi ini aktivitas warga masih bisa berjalan dengan lancar atau mereka terisolir untuk bisa ke desa setempat, desa lainnya seperti itu atau bagaimana kondisi masyarakat saat ini di sana? Ya, dari pantauan kami di lapangan Gede bahwa jalan dari Desa Sukamaju ini sendiri sebagian besar mengalami keretakan yang parah hingga menimbulkan pergeseran tanah juga menyebabkan kerusakan pada rumah warga di sekitar Desa Sukamaju ini sendiri. Dan aktivitas warga ini sendiri dari sebelah kanan beraktivitas normal, namun sebelah kiri dari kaca Anda terlihat tidak ada aktivitas dari warga melihat potensi pergerakan tanah masih ada di Desa Sukamaju ini sendiri. Iya, Irfan, kalau kita melihat dari lokasi Anda ini, Anda jalan